Salah kaprah tentang Yahudi adalah Kristen. Ritual keagamaan Islam justru banyak kemiripan dengan Yahudi. Di Indonesia dan mungkin juga di luar negeri, banyak orang berpikiran bahkan menganggap bahwa Yahudi itu Kristen dan Kristen itu Yahudi. Pemikiran demikian itu bukan hanya di kalangan Kristen saja, tetapi juga di kalangan non-Kristen, termasuk di kalangan Islam. Di kalangan Kristen pemikiran seperti ini antara lain dipengaruhi, pertama, isi Alkitab, kitab suci orang Kristen khususnya Perjanjian Lama, mengungkap kehidupan orang-orang Israel. Kedua, Yesus adalah orang Israel. Ketiga, sikap negara-negara Barat yang sering dianggap sebagai negara Kristen, yang secara politis lebih cenderung mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Di kalangan Islam pemikiran seperti ini antara lain dipengaruhi, pertama, isi Al-Quran, kitab suci orang Islam, yang mengungkap adanya konflik antara kalangan Islam dengan kalangan Israel. Kedua, sikap negara-negara Barat yang secara politis mendukung Israel dalam konflik dengan Palestina. Yahudi Israel adalah Kristen. Kristen adalah Yahudi Israel. Benarkah demikian? Pada video saya yang terdahulu, saya memaparkan bahwa sudah ribuan tahun Yahudi memusuhi Yesus. Dari Yesus lahir, hingga saat ini. Manifestasinya saat ini adalah permusuhan kepada orang-orang Kristen sebagai pengikut Yesus. Ini mengindikasikan bahwa menganggap atau menyamakan Yahudi dengan Kristen adalah sesuatu yang salah kaprah. Kenyataannya, di Israel saat ini, jumlah orang Islam hampir 10 kali lipat dari jumlah orang Kristen. Jumlah orang Islam di Israel pada tahun 2020 adalah sekitar 17,9% dari total penduduk Israel. Sedangkan jumlah orang Kristen hanya 1,9%. Judaisme, Kristen dan Islam dikategorikan sebagai agama-agama Ibrahim, Abrahamic religions. Agama yang bermula pada Abraham atau Ibrahim. Dari kronologi yang diketahui, maka Judaisme yang dianut oleh bangsa Yahudi, Israel, adalah yang lebih dahulu ada. Kemudian diikuti Kristen dan Islam. Tidaklah mengherankan apabila ditemui banyak keterkaitan, bahkan kemiripan, di antara Judaisme, Kristen dan Islam. Selain kemiripan, tentu ada juga banyak perbedaannya. Jika kita mengkaji ritual-ritual keagamaan di antara tiga Abrahamic religions tersebut, maka kita akan menemui banyak kemiripan antara Islam dengan Judaisme. Hal ini justru berbeda bahkan bertentangan dengan anggapan bahwa Kristenlah yang berkaitan erat dengan Israel dan Judaisme. Dua hal yang banyak dikenal adalah tentang sunat dan makanan haram. Di kalangan Judaisme dan Islam, dikenal adanya tradisi sunat atau khitan dan adanya larangan untuk memakan makanan minuman haram. Dalam dua hal itu, ajaran Kristen berbeda dengan Judaisme maupun Islam. Pada bagian selanjutnya, akan dikemukakan beberapa kemiripan ritual keagamaan antara Islam dengan Judaisme. Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu kemiripan Judaisme dengan Islam adalah dalam hal sunat atau khitan. Sebagai orang Yahudi, Yesus juga disunat ketika berusia 8 hari. Untuk umat Kristen, tradisi sunat ini bukan kewajiban dan tidak banyak dilakukan. Orang Yahudi juga mengkategorikan makanan halal, yang disebut kosher, dan makanan haram, yang disebut tray. Ada juga sertifikasi kosher, sebagaimana sertifikasi halal. Namun, secara rinci, memang ada perbedaan makanan apa saja yang termasuk kosher, halal, dan yang termasuk tray, haram. Di kalangan Kristen, relatif tidak ditemui kategori seperti ini.
Islam sholat 5 waktu, Yahudi 3 waktu. Masyarakat Indonesia sudah akrab dengan fakta bahwa bagi umat Islam, ada waktu-waktu yang ditentukan untuk sholat. Biasanya ditandai dengan azan dari masjid-masjid terdekat. Ada 5 waktu untuk sholat, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Menurut tradisi, umat Yahudi bersembahyang 3 kali sehari, yakni syaharit, sembahyang pagi, minha, sembahyang siang, dan marib, sembahyang malam. Hal seperti ini kurang lazim di kalangan umat Kristen. Selain itu, di kalangan umat Yahudi juga dikenal adanya musaf, yakni sembahyang tambahan yang dilakukan pada hari Sabat, seperti sholat Jumat pada Islam, dan pada hari-hari raya, seperti sholat Id dan sholat di hari raya lainnya. Konsep kiblat ini dalam agama Yahudi disebut dengan mizrah, di mana ketika mereka beribadah khususnya dalam ibadah tefilahnya, mereka diharuskan menghadap Yerusalem. Dan yang berada di Yerusalem, mereka harus menghadap ke Temple Mount. Serta yang berada di Temple Mount, mereka diharuskan menghadap ke ruang Maha Kudus yang disebut dengan Kodesh HaKodeshim. Ruang ini merujuk kepada suatu ruang terdalam di mana tabut perjanjian ditempatkan. Dan dalam keyakinan Yahudi, mereka meyakini bahwa kemuliaan Tuhan bersemayam di sana. Nah, aturan menghadap mizrah ini disebutkan dalam perjanjian lama, tepatnya di kitab Daniel pasal 8 ayat 7, Mazmur pasal 5 ayat 8, Mazmur pasal 138 ayat 2, dan Yehezkiel pasal 44 ayat 4. Biasanya umat Yahudi memberi tanda arah mizrah atau arah kiblat mereka di dinding rumah mereka, seperti di ruang berdoa, ruang tamu, dan maupun juga kamar tidur, untuk menandakan bahwa itu adalah arah mizrah atau arah kiblat mereka.
berpuasa 2 kali seminggu. Islam tentu mewajibkan umatnya berpuasa terutama di bulan suci Ramadan. Akan tetapi Rasulullah juga menganjurkan bagi mereka yang mampu untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah seperti puasa 2 kali seminggu di hari Senin dan Kamis hingga puasa pada hari-hari putih atau Ayyam al-Bidh pada 13, 14, dan 15 Hijriah. Nah, sebagaimana Muslim, penganut Yudaisme pun berpuasa. Ya, dilansir dari tirto.id, puasa tersebut ditentukan dalam kalender Ibrani sebagaimana Muslim berpuasa saat Ramadan dalam kalender Hijriah. Dalam kalender Ibrani, ada beberapa hari puasa yang dijalankan umat Yahudi. Di antaranya memperingati malapetaka yang berkisar pada hancurnya bait suci atau upaya penghancuran bangsa Yahudi. Semisal pada 3 Tishrei, umat Yahudi melakukan puasa Gedalia. Hari puasa memperingati pembunuhan Gedalia, seorang gubernur Judea yang saleh. Bahkan di Alkitab, Yahudi Farisi menyatakan kelompoknya berpuasa 2 kali seminggu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dalam Lukas 18 ayat 12. Haji. Persamaan agama Islam dan Yahudi yang jarang diketahui banyak orang selanjutnya adalah haji. Haji sendiri adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Diketahui bahwa ibadah ini wajib dilakukan oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Dalam Judaisme, kaum Yahudi ternyata juga memiliki kewajiban untuk berhaji yang dinamakan hak yang harus dilakukan 3 kali dalam setahun. Bedanya umat Yahudi melakukannya di Yerusalem sedangkan Muslim di Mekah. Tata caranya pun hampir mirip karena para pengikutnya juga harus melakukan keliling sebanyak 7 kali. Selain itu, para pelaksana haji dan hak ini juga diberi kewajiban untuk memotong hewan kurban saat ritual haji atau hak ini selesai dilaksanakan. Selain agama Islam, agama Yahudi juga memiliki tradisi kurban dalam kepercayaan mereka. Kurban dalam agama Yahudi dikenal dengan nama kurbanot, yang memiliki arti mendekat, dengan artian sebuah ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ritual kurbanot ini dilakukan oleh pemuka Yahudi yang disebut Kohanim. Kohanim merupakan pemuka agama Yahudi yang memiliki keturunan Nabi Harun. Hewan-hewan yang dikurbankan oleh umat Yahudi adalah domba, kambing, sapi, merpati, dan burung tekukur. Selain binatang, umat Yahudi juga berkurban dengan biji-bijian, tepung dan uang. Jika yang dikurbankan berupa hewan, maka akan dibakar atau disembelih. Sementara yang berupa uang akan didonasikan ke kuil. Pembakaran kurban ini biasa dilakukan di altar atau mezbah kuil yang kini kita kenal sebagai Baitul Maqdis. Namun, kuil ini telah dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Maka dari itu, ritual tersebut tidak pernah dilakukan kembali oleh sebagian kelompok umat Yahudi. Di Israel ada sekelompok Yahudi yang menamakan dirinya sekte Burka Heredi, yang bahkan lebih ketat dalam menerapkan syariat hijab. Kaum perempuan Yahudi, Heredi Burka, bukan hanya membalut tubuh dan kepala mereka dengan baik, tetapi bahkan menutup rapat wajah mereka dengan sehelai kain yang disebut frumka, semacam nikab atau burka, persis seperti perempuan Saudi, Arab Baduy atau perempuan Afghanistan di zaman rezim Taliban. Karena mengenakan busana yang ekstrim ini, maka sejumlah media menyebut mereka sebagai Yahudi Taliban, seperti klaim dan penegasan dari Bruria Karen. Sejumlah tokoh Yahudi dari sekte Heredi ini, seperti Rabbi Yitzhak Tuvia Weiss, juga mengatakan bahwa penggunaan tata busana super ketat ini dalam rangka untuk menegakkan syariat Yahudi, sekaligus untuk kembali ke ajaran orisinal Talmud tentang wasiat berhijab sebagai simbol kesahajaan bagi perempuan. Jika perempuan dari sekte Burka Heredi menutup rapat seluruh tubuh mereka, maka perempuan sekte Yahudi Ortodoks lain seperti Lev Tahor di Kanada, khususnya Ontario dan Quebec, mengenakan hijab dan jilbab minus kain penutup muka seperti tampak di dalam foto ini, yang mirip sekali dengan ukti-ukti muslimah atau kaum hijaber di Indonesia dan lainnya. Dari contoh-contoh yang baru saja dikemukakan, dapat terlihat bahwa banyak kemiripan ritual keagamaan antara Yahudi Judaisme dengan Islam. Masih banyak kemiripan-kemiripan lain, seperti dalam penanganan jenazah, ritual perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Kalau kita melakukan googling, maka kita akan mendapatkan banyak tautan tentang kemiripan ritual keagamaan,
antara Yahudi Judaisme dengan Islam. Video-video sehubungan dengan hal itu antara lain juga dapat dicari di YouTube. Dari materi yang dipaparkan pada video ini, maupun pada video saya sebelumnya tentang sudah ribuan tahun Yahudi memusuhi Yesus, dapat dikatakan bahwa menganggap atau menyamakan Yahudi dengan Kristen adalah sesuatu yang salah kaprah. Bahkan, kalau dikaji lebih jauh, justru ritual-ritual keagamaan pada Islamlah yang banyak memiliki kemiripan dengan Yahudi. Baik dalam hal sunat, makanan halal haram, pengaturan waktu sembahyang, panggilan untuk sembahyang, bersuci atau wudhu, gerakan-gerakan dalam sembahyang, adanya kiblat ketika sembahyang, soal puasa, ibadah haji, kurban, tata cara berpakaian, dan sebagainya. Semoga melalui paparan-paparan ini, kesalahkaprahan dapat diluruskan, dan kita semua dapat lebih menghargai satu sama lain. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.